Haleluya. Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat datang dalam rumah Tuhan buat semua jemaat yang sudah datang pada malam hari ini. Semoga bahagia surga menyertai kita saat kita mendengarkan firman Allah, bahkan saat kita pulang, kita hidup, kita masuk dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mengalami kuasa firman itu makin bertambah-tambah dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi kita akan memeriksa firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Kitab Injil Matius pasal yang ke-26 ya. Saya menunggu semua menemukan ayat-ayat ini. Injil Matius pasal yang ke-26, kita sudah ada pada akhir-akhir dari Injil Matius ya. Injil Matius pasal 26, suasana sekitar kematian Tuhan ya. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima temukan dalam Alkitab masing-masing dan baca secara pribadi ya. Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah Ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka menuningkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Dia. Tetapi mereka berkata, 'Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat.'" Terima kasih ya. Sebagaimana saya sampaikan berulang-ulang bahwa bagian-bagian ini seluruh Injil Matius pasal 26 berbicara tentang buli-buli emas yang berisi mana, suatu wadah yang menampung roti yang turun dari surga sebagai bukti pemeliharaan bagi orang Israel selama 40 tahun, sehingga anak cucu mereka, keturunan mereka yang selanjutnya bisa yakin bahwa benar-benar Tuhan pernah memelihara bangsa ini, sudah memelihara bangsa ini, dan akan terus memelihara mereka sampai kapanpun juga ya. Nah, apa yang merupakan mana yang turun dari surga adalah firman Allah yang diucapkan oleh Tuhan, yang menjadi makanan kita, biar kita hari-hari ini hidup dari mana ini. Kita memang membutuhkan makanan bagi tubuh jasmani kita, kita butuh uang, kita butuh makanan sembako. Tetapi lebih dari itu, Tuhan Yesus mengatakan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja. Memang kita membutuhkan roti, tetapi lebih daripada kita membutuhkan roti, kita membutuhkan makanan, yaitu apa? Perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah mana yang sesungguhnya. Adapun mana yang dimakan oleh bangsa Israel hanya merupakan bayangan dari mana yang sesungguhnya. Tuhan katakan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Setiap orang yang makan daripadanya tidak akan mati, tetapi akan mendapatkan kehidupan yang kekal." Nah, ini yang harus kita renungkan dan kita alami dalam setiap kali kita datang dalam ibadah. Kita datang dalam ibadah bukannya sekedar hadir dalam ibadah. Kita dilihat oleh penatua, kita dilihat oleh sesama jemaat, kita dilihat oleh kepala bahwa kita setia dalam ibadah. Tetapi kesetiaan kita tidak akan ada artinya kalau kita tidak menjadikan hidup kita ini menjadi wadah untuk menampung roti yang turun dari surga. Apa itu roti yang turun dari surga? Setiap kata firman Allah, biar itu menjadi roti yang turun dari surga, akan memenuhi hidup kita. Rasul Paulus katakan, sehingga walaupun dalam kehidupan sehari-hari ada banyak tekanan, ada banyak pergumulan-pergumulan, maka itu akan bekerja, memberikan kita kekuatan, memberikan kita hikmat, sehingga kita dapat menyelesaikan setiap pergumulan dengan hikmat dan kekuatan dari Allah. Sudah demikian, amin. Nah, di dalam ayat yang kedua khususnya pada bagian ini, apa yang menjadi perkataan langsung dari Tuhan
keluar dari mulutnya Tuhan, ya. Kalau kita baca dalam Alkitab bahasa Inggris, ini akan ditulis dengan tinta merah, ya. Bahkan saya yang mengunduh, ya, aplikasi Alkitab Yuku dalam bahasa Indonesia, maka saudara akan mendapatkan bahwa perkataan-perkataan yang diucapkan secara langsung oleh Tuhan akan ditulis dalam tinta merah. Dan itu perkataan-perkataan yang harus kita dengarkan, kita terima, dan kita tampung dalam bencana hidup kita ini, ya. Seluruh perkataan-perkataan ini harus kita tampung. Nah, khususnya pada bagian ini, perkataan yang dari Tuhan bagaikan mana yang turun dari surga, ada pada ayat yang kedua seluruhnya, tetapi saya akan lebih tekankan pada ayat yang kedua, yaitu perkataan Tuhan secara langsung. Tolong baca pada ayat yang kedua, baca sekali lagi. Semuanya ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus, ya. Ayat yang kedua, perhatikan. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Ya, nah perkataan ini kalau sudah perhatikan sungguh-sungguh, bukan hanya perkataan sekedar menubuatkan apa yang akan terjadi pada hari Sabat, hari Paskah yang akan terjadi 2 hari kemudian, di mana akan terjadi penyaliban dari Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar suatu nubuatan, dan memang itu terjadi, tetapi apa yang dituliskan atau diucapkan oleh Tuhan Yesus itu menunjukkan adanya suatu hubungan yang erat sekali. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan katakan akan ada Paskah 2 hari lagi, dan anak manusia akan disalibkan. Itu 2 perkara ini, Paskah dan penyaliban anak manusia, itu menunjukkan suatu kaitan yang sangat erat sekali, tidak dapat dipisahkan, tidak dapat ditiadakan satu dengan yang lain. Apa itu? Bahwa Paskah itu harus ada korban Paskah. Paskah tidak akan ada artinya kalau tidak ada korban Paskah, ya. Dan kalau saya baca di dalam kitab Keluaran pasal 12, mulai dari berita tentang Paskah, Tuhan katakan setiap rumah harus menyediakan seekor anak domba untuk disembelih pada hari yang ke-14, pada petang hari. Dan orang-orang yang ada di dalam rumah itu harus menikmati santapan dari daging domba Paskah itu, dan darahnya disatukan pada tiang, 2 tiang, dan pada ambang atas tiap rumah-rumah yang memakan korban Paskah ini, ya. Jadi saya mengatakan Paskah dan korban Paskah itu erat sekali. Nah, penyaliban Tuhan itu merupakan penggenapan dari korban Paskah yang sudah dirayakan oleh orang Israel sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Itu Paskah yang pertama, dan seterusnya, khususnya di tanah Kanaan mereka merayakan Paskah. Setiap tahun mereka merayakan Paskah. Ada domba Paskah yang disembelih, ada domba Paskah yang disembelih dalam setiap rumah. Tetapi itu sebenarnya hanya bayangan, sebab kenyataan dari domba Paskah itulah Yesus yang disalibkan. Dia adalah domba Paskah, dia adalah korban Paskah. Tolong baca ayatnya di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-5. Dia adalah korban yang dimaksudkan di dalam kitab Keluaran pasal 12. Yesus yang disalibkan, sehingga Paskah tanpa korban tidak ada kuasa, tidak ada artinya, ya. Di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Jadi saya akan melihatkan di sini eratnya hubungan. Dia katakan bahwa nanti ada Paskah, dan pada Paskah itu, ya, ada yang harus dikorbankan, ya. Ayat yang ke-7, ya. Buanglah lagi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Terus, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah inilah juga telah disembelih. Anak domba Paskah telah disembelih, dan
yaitu Kristus. Yaitu Kristus Yesus. Dia yang mati di atas kayu salib. Perhatikan, ini penting. Dia yang mati di atas kayu salib, bagaikan domba Paskah yang disembelih, sehingga Paskah itu menjadi sangat kuat, sangat berkuasa, menghasilkan suatu kelepasan, menghasilkan suatu penyelamatan, tetapi juga sekaligus menghasilkan suatu sukacita yang besar di tengah-tengah umat Tuhan. Oleh sebab itu di hari-hari ini yang harus kita mengerti, ya. Nah, kalau Tuhan sudah menunjukkan betapa eratnya Paskah yang disertai dengan korban Paskah, di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-26 ini, ayat yang ketiga, di tempat yang lain, perhatikan ini penting, di tempat yang lain disebutkan, berkumpullah imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, tua-tua, dan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan imam besar, merapatkan sesuatu, membicarakan sesuatu, yaitu tentang kematian Tuhan. Nah, saudara, tidak disebutkan apa yang mereka percakapkan di sini, tetapi dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-11 akan perlihatkan betapa pentingnya kematian Tuhan dalam perayaan Paskah pada saat itu. Tolonglah saya, dia menjadi korban Paskah, berpenggenapan domba Paskah pada saat itu, ya. Injil Yohanes pasal yang ke-11, betapa urgennya, sangat penting, ya. Ayat yang ke-49, ya. Ayat yang ke-49 mulai kitab Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-49. Perhatikan. Tetapi seorang di antara mereka, Ya. yaitu Kayafas. Jadi ada suatu perbincangan, ada suatu dialog, ada suatu perdebatan bahkan, ya. Bagaimana mereka harus, ya, melakukan penyaliban, bagaimana mereka harus membunuh Yesus. Dan seorang di antara mereka namanya Kayafas, dia imam besar pada saat itu. Perhatikan. Imam besar pada tahun itu, Ya, berkata kepada mereka, perhatikan. kamu tidak tahu apa-apa. Kamu nggak tahu apa-apa. Mereka mungkin geger bicara ini itu. Dia katakan, kamu tidak tahu apa-apa. Dia berdiri dan dia bicara, kamu tidak tahu apa-apa. Ayat 50, perhatikan. Dan Betapa pentingnya harus ada tumbal, harus ada korban yang dikorbankan, ya. Ayat 50, Dan kamu tidak insaf, kamu tidak sadar apa itu. bahwa lebih berguna bagimu Nah, jika satu orang mati satu untuk bangsa orang kita mati demi bangsa kita ini, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. sebab kalau tidak ada korban satu orang, maka seluruh dunia itu akan, seluruh bangsa itu akan apa? Binasa. Ya, teruskan. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, Ya, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu dia bernubuat ya. bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, Terus, dan bukan untuk bangsa itu saja, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah Ya. yang tercerai-berai. terima kasih. Pada Paskah yang pertama, maka ketidakadaan korban Paskah, kalau tidak ada korban Paskah, maka di tengah-tengah rumah siapapun juga, bahkan di tengah-tengah rumah orang Israel sekalipun, di tengah-tengah orang-orang yang berbangsa atau bersuku Lewi sekalipun, di tengah-tengah rumah tangga Harun sekalipun, kalau tidak menyembelih Paskah, maka Alkitab menuliskan ada kematian. Walaupun mungkin tidak semuanya mati, hanya anak sulung, dan setiap rumah itu mengalami kematian. Sehingga pada saat itu semua rumah yang ada di Mesir, orang-orang Mesir tidak kenal Paskah, nggak tahu Paskah, malam itu tiba-tiba mengalami kematian. Setiap rumah yang tidak ada domba Paskah, maka akan mengalami kematian. Tetapi pada ayat yang ke-50, Kayafas ini mendapatkan ilham dari Tuhan. Dia melihat bahwa tanpa korban Paskah, tanpa tumbal, bukan hanya anak sulung yang mati, bukan setiap rumah hanya satu orang yang mati, atau dua atau tiga, tetapi dia katakan seluruh bangsa akan binasa,
seluruh bangsa akan binasa. Sehingga kematian satu orang itu sesuatu yang sangat penting, tidak bisa diabaikan. Harus ada satu yang mati. Kalau tidak, semua bangsa akan mati, semua bangsa akan binasa. Bahkan pada ayat 52 dikatakan kematian itu menjadi jalan keselamatan, bukan hanya bangsa Israel saja, bukan hanya untuk satu rumah, bukan hanya untuk satu bangsa saja, tetapi kematian itu menjadi jalan keselamatan untuk seluruh dunia. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan siapa? Anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, tetapi mendapatkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita lihat di sini kematian Tuhan menjadi korban Paskah. Dia menjadi korban Paskah untuk menjadi tumbal bagi keselamatan. Dan saya mengatakan ini sesuatu yang sangat penting. Ini yang sangat penting yang harus kita alami hari-hari ini. Kalau orang Israel diwakili dengan Kayafas, dia mengatakan sangat penting, harus ada satu orang yang mati. Nggak bisa ditunda lagi, nggak bisa ditawar lagi. Kematian satu orang itu suatu harga mati. Itu adalah keharusan. Sehingga dia begitu ngotot, begitu merindukan. Bagaimana yang terjadi dengan gereja Tuhan? Anak-anak Tuhan, bagaimana kita sekarang? Kalau orang Israel sangat membutuhkan, sangat menuntut adanya korban Paskah, bagaimana kita hari-hari ini? Kalau kita melihat hari-hari ini berita tentang korban Paskah, berita tentang korban Paskah ini sudah begitu ditinggalkan. Gereja-gereja menghindar memberitakan tentang kematian Tuhan, sehingga Nabi Yesaya kitab Roma pasal yang ke-10 menurut dituliskan bahwa dia berkeluh kesah, siapa yang mau percaya, siapa yang mau mendengarkan pemberitaan kami, sebab dia memberitakan tentang dia bagaikan anak domba yang disembelih demi menanggung segala sakit kita, menanggung penderitaan kita. Dia yang rela mati supaya kita tidak mati, tapi kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Apakah kita masih menghindar? Apakah kita masih acuh? Ya, kita harus kembali. Gereja Tuhan harus kembali, sebab gereja Tuhan sudah meninggalkan seolah-olah berita tentang Paskah, berita tentang korban Paskah itu tidak relevan lagi dengan keadaan akhir zaman ini. Sebab dunia sekarang ini didera dengan kesulitan-kesulitan hidup, dan mereka mau mencari kesenangan-kesenangan, mereka mencari damai sejahtera, walaupun dengan sifat yang sangat tidak permanen, sangat sementara. Mereka berusaha untuk menyingkirkan ini. Tapi saya mengatakan kita sekalian, semoga kita kembali merindukan, bukan menghindar. Petrus menghindar, orang Israel tidak percaya, tidak mau terima. Tapi biar gereja Tuhan, kita mau menerima anak manusia yang diserahkan, kita mau menerima berita, kita mau menerima pengalaman, kita mau menerima kenyataan Yesus yang disalibkan. Bukan hanya kita menerima, tetapi juga kita merindukan dengan sangat. Sebab tanpa itu, maka apapun yang kita miliki nggak ada artinya apa-apa. Saya mengatakan tanpa korban Paskah, apapun yang kita capai nggak ada artinya apa-apa. Sebab apa? Tidak ada jaminan kehidupan yang kekal. Dan Alkitab mengatakan kalau kita tidak ada jaminan kehidupan kekal, alias kita apa? Kehilangan nyawa. Seorang yang kehilangan nyawa, apapun yang dia capai. Kalau baca Injil Matius pasal yang ke-16, apapun yang dia miliki, apapun yang dia capai, tidak ada artinya apa-apa. Biar dia kaya, biar dia kaya, tapi Tuhan katakan malam ini nyawamu aku ambil. Buat apa kekayaan yang banyak? Biar dia kaya, biar dia hebat, dia pintar, dia mencapai apapun juga, menjadi orang terkenal. Ada enggak yang menjadi orang terkenal tapi Tuhan katakan malam ini nyawamu ambil, semuanya tidak ada artinya apa-apa. Ya, oleh sebab itu biar hari-hari kita semua mengerti keselamatan itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi semua manusia. Ya,
16, Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-26. Injil Matius 16 ayat 26. Apakah gunanya Ya, seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? ya jangankan hanya paling kaya di kampung, ya, cuma di kampung lagi. Buat apa? Paling kaya di Surabaya, paling kaya di Indonesia. Tapi Tuhan katakan kamu kehilangan nyawa. Ya, nyawa pertama nyawa jasmani. Nyawa kedua, ya udah mati masuk apa? Neraka. Tidak ada gunanya, saudara. Biar kita jadi orang paling kaya di dunia. Tapi kalau harus mati dan mati masuk neraka, buat apa? Tidak ada artinya. Ya, jangan mau kan diperkaya, diperhebat atau apapun juga. Tapi harus kehilangan nyawa. Tuhan katakan suatu kehilangan yang tidak tergantikan. Nggak ada gunanya semuanya itu. Ya. Sekali lagi ayat 26. Apakah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Tapi kehilangan nyawa, teruskan. Dan apakah yang dapat diberikannya Ya. sebagai ganti nyawanya? Nggak tergantikan. Nggak ada yang dapat menggantikan nyawa itu. Terima kasih. Saya mengatakan kepada jemaat di Kematen, seandainya ada orang kaya, ya, dan dia hampir mati, dia harus masuk ke ruangan ICU. Dia cari rumah sakit yang terhebat dengan biaya ruang ICU yang termahal sekalipun, dengan obat yang paling mahal sekalipun. Ya, dia tidak bisa membeli nyawa. Dia tidak bisa membeli nyawa dengan uangnya yang banyak, dengan kepandaiannya yang banyak. Dia tidak bisa membeli nyawa. Oleh sebab itu hari-hari ini kita harus mengerti nyawa atau keselamatan itu sesuatu yang sangat penting, yang paling penting lebih dari segala-galanya. Itu yang harus kita miliki. Dan keselamatan itu hanya ada di dalam korban Paskah. Seperti demikian, amin. Ini yang harus kita anggap penting lebih dari segala-galanya. Jangan dikorbankan. Korban Paskah itu tidak dapat digantikan, tidak ternilai. Jangan katakan iya nanti, jangan, nggak ada gantinya. Kita harus pertahankan. Nah, saya sampaikan malam hari ini, bagaimana gereja Tuhan bisa terbuka mata untuk melihat pentingnya ini. Saya akan melihatkan bagaimana Nabi Yohanes, bukan Rasul Yohanes, memang ya Nabi Yohanes, perkataan Nabi Yohanes ini dituliskan oleh Rasul Yohanes di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang pertama. Biar kita mau dibuka mata oleh Tuhan, melihat betapa pentingnya domba Paskah itu, korban Paskah itu, anak domba Allah yang tersembelih bagi kita. Ya, ayat yang Yohanes pasal 1, Injil Yohanes pasal 1, saya akan perlihatkan bagaimana Nabi Yohanes memperlihatkan Yesus sebagai anak domba Allah. Untuk apa? Untuk kita terima sepenuh-penuhnya Dia sebagai anak Allah, Dia sebagai anak domba Allah. Untuk kita terima dengan sepenuh-penuhnya. Sebab kita menerima Dia, artinya kita menerima segala-galanya. Amin. Kita tidak memiliki Dia, kita tidak memiliki segala-galanya. Kita kehilangan Dia, kita kehilangan segala-galanya. Ya, ini bukan sesuatu yang dapat dipermainkan, kan? Ini sesuatu yang sangat serius. Korban Paskah itu sesuatu yang sangat serius, ya. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-29. Saya akan perlihatkan dahulu, ya. Ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya, Ini yang pertama, ya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, ya. dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah Ya. yang menghapus dosa dunia. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kenapa dia bisa mengenal itu, Pak? Bukan karena kedekatannya sebagai kerabat. Yohanes pada awalnya hanya mengenal Yesus sebagai kerabat, tidak lebih dari itu. Dia mengenal Dia sebagai kerabat, tetapi dia belum terbuka mata bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Baru pada saat dia membaptiskan itu, dia terbuka mata. Oh, ini bukan kerabat saya secara biasa. Ini bukan hanya sekedar sepupu saya, bukan. Ya, tolong baca ayat yang ke-30 ini pengakuannya. Ini adalah anak Allah. Ayat yang ke-30. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, Ya,
Kemudian daripadaku akan datang seorang Ya. yang telah mendahului aku, Terus. sebab dia telah ada sebelum aku. Nah, Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. nggak mengerti, nggak mengenal. Dia hanya mengenal sebagai manusia biasa. Dia mengenal sebagai sepupunya. Cukup, hanya itu. Teruskan. Tetapi untuk itulah Ya. aku datang Nah. dan membaptis dengan air, Ya. supaya ia dinyatakan kepada Israel. Nah, ayat 32. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, Perhatikan. aku telah melihat Roh turun dari langit, Ya, itu seperti pengalaman waktu merpati. dia dibaptis. Waktu Yohanes membaptis Tuhan Yesus, Roh Allah turun seperti burung merpati hingga pada dia. Teruskan. Dan ia tinggal di atasnya. Ya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air Ya, Allah yang mengutus Yohanes untuk membaptis dengan air. telah berfirman kepadaku, Ya. jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang Ya. dan tinggal di atasnya, Ya. dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Nah, Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ya. inilah anak Allah. Ini anak Allah, anak domba Allah. Ya. Jadi ayat ini mengatakan, Yohanes mengatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus semua dosa dunia. Bukan hanya untuk satu keluarga, bukan hanya untuk satu bangsa, tetapi untuk seluruh dunia. Sehingga kematian Yesus ini merupakan suatu kebutuhan, bukan hanya kebutuhan bangsa Israel, tetapi ini kebutuhan seluruh umat manusia. Dia harus mati demi memberi kehidupan buat semua manusia. Nah, saya akan sampaikan, apa yang harus kita mengerti dan bagaimana supaya kita bisa memiliki Dia sebagai domba Allah dalam hidup kita secara pribadi, dalam rumah tangga kita, dalam nikah kita, terutama dalam jemaat ini. Ada yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan. Memang dia diberikan kepada semua, tetapi tidak semua orang bisa menerima. Tidak semua orang menerima. Kenapa? Tidak semua orang mau menerima. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa mendapatkan korban Paskah yang mengangkut dosa kita, mengangkut dosa keluarga kita, dosa keturunan kita, dosa semua. Nah, saya mau sampaikan, langkah pertama adalah kita percaya. Hanya percaya. Keselamatan itu bukan usaha manusia. Saya mengatakan, keselamatan itu bukan usaha manusia. Tidak ada orang dengan amalnya dia bisa selamat, dengan perbuatan baiknya dia bisa selamat. Seandainya manusia bisa selamat dengan amalnya, Tuhan Yesus tidak perlu mati. Ya, berbuat baik saja dan dia selamat. Tapi karena terbukti, manusia tidak sanggup untuk menyelamatkan dirinya dengan perbuatan baik, dengan etika, dengan moral, dengan apapun juga, maka anak itu harus dikorbankan. Nah, apa yang harus kita tanggapi dengan korban itu? Hanya percaya, seperti kita menerima, sebab memang dia diserahkan, anak manusia diserahkan kepada manusia. Kata diserahkan memang menyerahkan, tapi juga mati. Ini kata serahkan. Kalau dia diserahkan kepada kita, Tuhan katakan sikap yang bijak adalah kita menerima. Tidak ada orang yang tidak mau menerima yang bisa mendapatkan itu. Nah, di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga, setiap orang yang percaya, hanya percaya, keselamatan itu hanya percaya. Mungkin orang mengatakan konyol orang Kristen, kok cuma percaya bisa selamat? Ya, konyol sekali. Bagaimana dia yakin dosanya diampuni hanya dengan percaya? Ya, tolong baca ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Perhatikan, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya, siapa saja, apapun latar belakangnya, mau latar belakang apa saja, latar belakang ekonomi, latar belakang intelektualnya, latar belakang agamanya sekalipun atau tidak beragama sekalipun, ayat mengatakan
barang siapa saja percaya, barang siapa. Jadi kematian Tuhan ini bukan hanya untuk orang Kristen, saudara. Untuk dunia. Terlalu kecil kalau hanya untuk orang Kristen. Untuk seluruh dunia. Tuhan tidak membatasi hanya untuk orang Kristen, tidak. Untuk semua manusia. Ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, Yang orang yang percaya, apapun latar belakangnya, mengatakan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jalannya apa, saudara? Percaya. Ya, percaya, tidak ragu. Dalam keraguan, Tuhan katakan itu dosa. Semua yang bukan iman, itu dosa. Kita ragu, ya, benar enggak ya? Bisa enggak dia menyelamatkan aku? Bisa enggak dia mengampuni aku? Bisa enggak? Ya, kalau kita ragu-ragu, bimbang, ya kita tidak percaya. Kita tidak mengalami kuasa dari korban Paskah itu. Oleh sebab Tuhan katakan percaya dengan yakin, ya Tuhan, aku serahkan itu untuk menerima apa yang Kau berikan. Anaknya itu diserahkan, aku terima dengan sepenuhnya. Tuhan katakan engkau tidak binasa, tapi engkau mendapat kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu jangan ragu. Malam hari ini saya mengatakan jangan ragu. Sebab bukan perkataan saya, perkataan dari Tuhan. Kalau saja perkataan ini tidak benar, maka Alkitab ini sudah tidak ada sampai hari ini. Tapi firman Allah itu tidak pernah bisa habis. Setitik, satu iota tidak akan binasa. Lebih mudah langit ini binasa daripada satu iota itu binasa. Tuhan katakan percaya. Kalau kita percaya, maka kita mendapatkan. Amin, saudara. Ya, percaya saja. Dia sudah mengangkut dosa kita. Kalau kita tidak percaya bahwa kita telah diangkut, dihapuskan dosa kita, tetaplah dosamu, jadilah seperti imanmu. Hanya percaya saja. Tetapi setelah percaya, Tuhan katakan kita harus ada aktivitas. Tidak hanya percaya. Percaya itu pasif, hanya buka tangan dan menerima. Tetapi ada yang harus kita kerjakan. Apa itu? Hargai, pertahankan. Hargai ini pertahankan. Seperti kita menerima barang yang berharga. Keselamatan itu berharga, salah. Jangan dipermainkan. Tidak bisa diperjualbelikan. Bukan dipermainkan, jangan. Tetapi kita harus jaga sungguh-sungguh. Kalau kita sudah menerima, jaga sungguh-sungguh. Dan untuk menjaga ini suatu pergumulan. Nah, di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10, kita harus hargai. Ini menjaga ini artinya menghargai. Jangan tidak menghargai. Jangan mempermainkan. Nah, perhatikan, nanti orang yang mempermainkan mengerikan sekali. Kalau baca kitab Ibrani pasal yang ke-10, saya tidak menakut-nakuti, tetapi saya menyatakan kebenaran Allah. Ya. Ayat yang kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 26 lebih dahulu. Ya, ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ini anak domba penghapus dosa dunia, termasuk dosa kita. Tapi kalau kita mempermainkan itu, kita meringankan itu, tidak menjaga itu, Tuhan katakan tidak ada lagi dosa, tidak lagi penghapus dosa, tidak ada korban yang lain. Korban domba Paskah itu cuma satu, kegenapannya cuma satu, nggak ada korban yang lain. Tidak ada manusia ilahi yang lain harus mati, cuma satu. Ya, teruskan. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman, dan api yang dahsyat, yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Teruskan. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3
3 orang saksi. Diperbandingkan. Kalau saja hukum Musa, pelanggaran terhadap hukum Musa, menolak hukum Musa, ya, konsekuensinya adalah kematian. Ya. Apalagi teruskan, Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia. Atas dia, dia apa? Yang menginjak-injak anak Allah. Menginjak-injak korbannya, menginjak-injak pengorbanannya. Teruskan. Yang menganggap najis cara perjanjian yang menguduskannya. Ya. Dan yang menghina roh kasih karunia. Terima kasih. Ya, oleh sebab itu biar hari ini kita sudah percaya, kita sudah menerima. Apa aktivitas selanjutnya? Kita pertahankan apa yang sudah kita terima. Keselamatan yang kita terima, kerjakan. Katakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ada rasa hormat. Untuk apa? Kita menjaga keselamatan itu. Jangan sampai apa? Hilang. Apa yang membuat keselamatan itu bisa hilang? Alkitab mengatakan, kalau dia sudah mengetahui tentang keselamatan, tapi dia sengaja berbuat dosa, dia sengaja, seperti dia menganggap bahwa cara pengampunan itu murah, gampang, ya lakukan saja dosa. Toh nanti kita minta ampun, Tuhan ampuni. Ya, seolah-olah pengampunan itu sesuatu yang murah harganya, seolah-olah penghapusan dosa itu sesuatu yang gampang, yang murahan. Saya mengatakan orang ini dia menginjak-injak korban anak Allah itu. Oleh sebab itu biar hari-hari ini kita mau menjaga. Kita sudah menerima, jaga, jangan sampai hilang. Barang berharga itu, harta yang berharga itu kita jaga. Jangan gampang-gampang mengulangi apa yang sudah kita mohonkan ampun dan kita sudah diampuni. Jangan mempermainkan korban itu. Jangan mempermainkan keselamatan itu. Keselamatan itu sesuatu yang sangat serius. Kita jaga, kita hargai korbannya, dan kita akan lihat Tuhan akan menambahkan, mengatakan kita akan ditambahkan dalam pengenalan akan anak Allah itu. Oleh sebab biar hari-hari ini hargai, jaga apapun yang menggoda kita. Lebih berharga keselamatan daripada keuntungan, lebih berharga keselamatan daripada kenikmatan dalam dosa. Saya bisa menjadi demikian, amin. Lihat anak domba Allah penghapus dosa dunia. Terima korban yang menghapus dosa kita. Ya, kita kembali dalam kitab Injil Yohanes pasal yang kedua, pasal yang pertama. Untuk kedua kalinya Tuhan katakan, Nabi Yohanes mengatakan, jadi bukan Rasul Yohanes, Nabi Yohanes mengatakan, ayat yang ke-35, ya, kepada 2 orang muridnya. Ayat yang ke-35, perhatikan Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-35. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Ya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, ya, lihatlah anak domba Allah. Lihat anak domba Allah. Titik. Nggak diembel-embeli penghapus dosa dunia. Tidak. Lihat anak domba Allah. Nah, tetapi waktu 2 murid itu melihat apa yang terjadi, kita lihat ini ayat 37. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Teruskan. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Apa yang kamu cari? Ini menjadi pertanyaan kita. Kita ikut Tuhan cari apa? Saudara, kita mengikut Tuhan cari apa? Apa yang kita cari? Dalam pengikutan kita menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, menjadi hamba Tuhan, apa yang kita cari? Biar pertanyaan Tuhan, ya, kita dengarkan sebagai perkataan untuk kita. Kita ikut Tuhan. Apa yang kita cari dalam mengikut Tuhan? Kita ke gereja malam hari ini, apa yang kita cari? Sekali lagi, ayat yang ke-38. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, perhatikan, apakah yang kamu cari? Apa yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Di mana engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah, dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4.
Kalau saya mau merenungkan dengan keadaan kita, kita ikut Tuhan, ya, mengikut jejak dari anak domba. Kita ikut Tuhan. Kalau Tuhan bertanya, apa yang kamu cari? Cari makan Tuhan, cari hidup Tuhan, cari kaya Tuhan. Mungkin itu pertanyaan, itu jawaban-jawaban yang ada di benak orang-orang Kristen hari-hari ini. Ikut Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ikut Tuhan. Cari apa? Cari hidup Tuhan, cari makan, cari kedudukan. Ya, seandainya dua murid Yohanes, kamu cari apa? Cari makan. Mungkin jawabannya seperti Petrus, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku, kuberikan padamu. Ya, jangan mencari Tuhan, ikut Tuhan, cari makan, ya, cari kaya. Sebab memang salahnya pendeta-pendeta menawarkan menjadi orang Kristen supaya sukses, supaya kaya. Sudah salah dalam orientasi pengikutan mereka kepada Tuhan. Ya, seandainya mereka Tuhan bertanya, apa yang kamu cari? Cari makan, jangan cari di sini, ya. Cari sana. Tapi waktu mereka katakan, di mana engkau tinggal? Dengan sangat ramah mengatakan, mari engkau akan melihat. Bukan hanya melihat, Alkitab mengatakan malam itu juga, hari itu mereka menumpang di rumah Tuhan Yesus. Sudah bisa mengerti demikian namanya? Ya. Kalau kita mencari di mana Tuhan tinggal, tentu ya waktu itu rumah Tuhan tinggal ya tidak tahu rumah kontrak, rumah apa rumahnya, ya mamanya rumah siapa, ya memang diperlihatkan rumah itu. Tetapi bagi kita sekarang ya rumahnya Tuhan bukan lagi rumah-rumah secara jasmani itu, tapi rumahnya Tuhan di mana Tuhan? Di mana rumahnya Tuhan? Di surga. Rumah Bapa itu adalah rumahnya. Rumah Bapa itulah rumahnya. Kalau hidup kita ini, pengikutan kita mencari supaya kita bisa melihat rumah Bapa dan bisa tinggal di dalamnya, itulah pengikutan yang benar. Jangan mencari yang lain dalam pengikutan kita. Kalau Tuhan menoleh ke belakang dan melihat kita sedang mengikut Dia, walaupun setia, sungguh-sungguh kelihatannya, tapi kalau jawabannya, cari apa kamu? Cari makan Tuhan, cari tenang Tuhan, cari sakti. Ada juga orang lain juga mengikut Tuhan cari sakti. Sebab apa? Yang pikirnya kan kalau orang Kristen tidak mempan di santet, tidak mempan di apa, sakti orang Kristen. Memang betul. Sebab Tuhan sudah janjikan, ya, minum racun pun nggak mati. Tapi bukan berarti kita seperti orang tukang jual obat, racun, lihat, minum, tuh, nggak mati. Bukan untuk itu, bukan untuk itu, tapi menunjukkan perlindungan Tuhan, Tapi bukan cari itu. Semoga kita mencari di mana rumah Tuhan, di mana Tuhan tinggal. Amin. Nah, artinya apa bagi kita, saudara? Bagi kita di hari-hari ini, Yesus sebagai jalan, Dia anak domba, Dia adalah satu-satunya jalan ke rumah Bapa yang harus kita titik, kita ikut jalan itu. Injil Yohanes pasal 14, satu-satunya jalan. Ya, kesannya terlalu sombong, kan? Oh, berarti nggak ada jalan lain. Ya. Tolong baca ya, Injil Yohanes pasal yang keempat. Kesannya orang Kristen itu sombong. Ya cuma Dia yang selamat. Ya. Injil Yohanes pasal yang ke-14, ya. Injil Yohanes 14. Tapi bagi kita Tuhan memperlihatkan, bukan cuma memperlihatkan dua orang murid yang seorang nanti pada akhirnya menjadi murid Tuhan, namanya Andreas, saudara Petrus. Mereka tidak malam itu. Sebab apa? Motivasi mereka mengikut Tuhan benar, mencari di mana Dia tinggal. Semoga malam hari ini jawaban kita, kamu ikut aku tiap hari Minggu ke gereja, hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu kamu muda, hari Jumat buat kamu wanita. Ikut Tuhan dalam ibadah. Saya teringat waktu kami di Manado, ya banyak yang kebagian
Ya, hari-hari yang tidak ada kebaktian di gereja itu diisi dengan kebaktian rumah tangga. Kadang di pantai, kadang di gunung. Rumahnya jemaat tersebar ya. Dan ada jemaat-jemaat yang setia ya. Kebaktian di gereja sudah 3 kali, 3 macam. Belum kebaktian rumah tangga, sisanya itu diisi kebaktian rumah tangga. Setia. Tapi apa motivasi kita ikut Tuhan? Mau cari apa? Apa mau cari? Ya, saya teringat zaman dulu kalau kebaktian rumah tangga paling tidak ada teh ya. Disajikan teh, tambahannya lagi kue ya. Namanya brot goreng ya, roti goreng ya. Atau ada apa, apem ya. Apa mau cari itu? Betapa rendahnya pengikutan kita kalau cuma mau cari itu ya. Ke gereja hanya untuk mendapatkan makan, mendapatkan sembako, mendapatkan super mie. Tapi semua itu betapa rendahnya nilai pengikutan kita. Tolong baca ayat yang pertama ya, berkatakan Janganlah gelisah hatimu, ya, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini rumah yang Tuhan ingin kita lihat. Ini rumah yang Tuhan ingin kita tinggal di dalamnya. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Ya, teruskan. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya. Dan apabila aku telah pergi di situ Ya. dan telah menyediakan tempat bagimu, Perhatikan. aku akan datang kembali Ya. dan membawa kamu ke tempatku, Dan supaya di tempat di mana aku berada, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. oh luar biasa. Enak enggak saudara? Tidur bareng Tuhan Yesus. Ya. Dua murid harus dapat keistimewaan. Mereka dapat tidur bersama dengan Tuhan Yesus. Pada saat itu dalam waktu yang terbatas. Ya. Ayat yang keempat, perhatikan. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. 5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Ya. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Ya. Akulah jalan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa Ya. kalau tidak melalui aku. Terima kasih. Ya, sebenarnya perjalanan yang paling enak, perjalanan yang paling gampang adalah perjalanan mengikuti. Kira-kira begitu, saudara? Kita nggak usah mikir kan. Ini nanti ya perempatan, nanti ambil kiri kanan atau terus ya. Tapi kita cuma ikut saja. Di mana ya junjungan kita, di mana pemimpin kita berjalan ke sana kita ikut. Di mana Tuhan Yesus berjalan, sebab Dia katakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan yang benar menuju kepada kehidupan, yaitu rumah Bapa. Amin, kasih. Haleluya. Nah, apa jalan yang Tuhan ingin kita ikuti? Ini yang harus kita mengerti. Mengikut Tuhan seringkali kita membuat jalan-jalannya sendiri, dan banyak gereja-gereja Tuhan hari-hari ini membuat jalannya. Bagaimana cara menjangkau orang, bagaimana cara mengisi gedung ini supaya penuh, bagaimana bisa mencapai jemaat yang banyak, dan mereka dengan jalannya sendiri, entah jalannya halal, entah jalannya haram ya. Yang penting tujuannya tercapai. Tidak, Tuhan katakan kita harus memiliki jalan yang benar. Tujuan itu ya, harus dimulai dengan jalan. Kalau tujuannya benar, tidak mungkin jalannya tidak benar. Tujuan yang benar dimulai dengan jalan yang benar. Sebab Tuhan katakan ada lebar jalan dan lebar juga pintu, tapi menuju kepada mana, saudara? Kebinasaan. Tapi sempitlah jalan, sesatlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Nah, jalan ini Tuhan ingin kita ikuti. 2 orang murid Yohanes sudah mengikuti. Bagaimana dengan kita? Apa kita cuma melihat saja jalan yang ditunjukkan dan kita tidak mengikuti? Ya, kalau orang-orang tidak mau mengikuti, dia juga tidak akan mencapai rumah Bapa. Biar dia orang Kristen, biar dia hamba Tuhan, bukan jaminan. Tapi kalau dia mengikut jejak anak domba itu, dia mengikut kemana dia pergi, maka di situ ada jaminan dia akan mencapai rumah Bapa. Amin. Ya. Hanya orang-orang yang mengikut jalan itu,
Saya akan perlihatkan jalan apa itu. Tolong baca kitab Roma, suratan Roma. Roma pasal yang ke-6. Suratan Roma pasal yang ke-6, ya. Roma pasal yang ke-6. Ini harus menjadi jalannya kita. Jalan ini yang harus kita ikuti, ya. Roma pasal yang ke-6. Suratan Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Perhatikan Roma 6 ayat yang ke-5. Sebab Ya. jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian, Satu, ikut dalam jalan kematiannya. Teruskan. kita juga akan menjadi satu Ya. dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Terima kasih. Kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Kita harus ikut kemana Tuhan membawa kita. Ikut saja tanpa ada suatu kebimbangan, sebab kita tahu bahwa jalan itu benar. Satu saat saya diberikan ada pengalaman jasmani sebenarnya. Saya pergi ke suatu tempat, saya pernah saksikan berulang-ulang kali. Saya pergi ke suatu tempat, suatu kota yang saya tidak tahu jalannya. Saya baru pertama kali injak kota itu. Tetapi ada teman yang tahu seluk-beluknya. Kalau kita berkata kita mau ke sana, ikut saja. Kita ikut saja. Banyak orang, Pak. Jadi masa kita ada orang berjubel-jubel, kita harus cari mana dia. Kita ikut saja, Pak. Kita nggak usah tanya, ini benar enggak? Ini jalannya benar enggak? Loh kok begini? Loh kok ke bawah-bawah ya? Sampai ke bawah tanah. Kenapa kan begitu? Nggak usah bingung, nggak usah ragu. Sebab orang ini tahu seluk-beluknya. Pasti benar. Tuhan Yesus juga ingin kita mengalami demikian. Saya di pengalaman itu Tuhan gambarkan. Demikian juga pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan bawa kita ke tempat-tempat yang kita anggap kok udah enak, Tuhan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tuhan tidak akan membawa kita kepada kebinasaan. Itu harus kita pegang. Tuhan tidak akan membawa kita kepada kebinasaan. Ya, kalaupun dia membawa kita dalam pengalaman kematian, maka dia pasti akan membawa kita ke dalam pengalaman kebangkitan. Seandainya diizinkan kita mati, dia yang akan membangkitkan. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita takutkan? Oleh sebab itu biar hari-hari ini harus kita ikuti, saudara. Jalan kematian dan kebangkitan. Sebab dia katakan kalau kita satu dengan kematiannya, kita juga satu dengan kebangkitan. Dengan kata lain, kalau kita tidak mau ikut jalan kematiannya, kita tidak pernah akan mengalami kebangkitan bersama dengan dia. Dan jangan tidak demikian namanya. Nah, apa kematian kebangkitan? Dalam pengertian rohani, pengalaman kematian artinya apa prakteknya? Kita mati terhadap dosa. Ini pengalaman kematian, bukan hanya sekedar susah, tidak ada pekerjaan, ya, diblokir jadi anak Tuhan, diblokir dari keluarga besar, diblokir dari keluarga kecil jadi anak Tuhan. Susah ya. Dulu enak, sekarang nggak punya apa-apa. Dulu uang nggak menjadi masalah, sekarang uang jadi masalah. Pekerjaan nggak jadi masalah, sekarang pekerjaan jadi masalah. Nggak enak. Ya, saya mengatakan bukan cuma sekedar itu pengalaman kematian, tapi pengalaman kematian di jalan kematian. Bicara tentang apa? Penyangkalan kita terhadap keinginan kita terhadap apa? Apa yang kita sukai. Dan daging ini, daging ini menyukai dosa. Ini daging ini. Tolong baca. Oleh sebab itu kita harus ikut jalan Tuhan. Galati pasal yang ke-5, suratan Galati pasal yang ke-5. Kitab Galati pasal yang ke-5, ayat yang ke-24. Kita tidak akan menjadi milik Kristus. Kita tidak akan menjadi sama satu dengan Dia. Kalau kita menyangkal, kita menghindar dari pengalaman ini. Ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, Nah, perhatikan. Ia telah menyalibkan daging, Ya, dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. perhatikan, menyalibkan daging ini bukan prosesi kita disalibkan seperti Tuhan Yesus. Bukan itu terutama. Tiap-tiap perayaan Paskah di daerah-daerah tertentu ada prosesi ini. Disalib, dipaku beneran, disalib dan diarak beneran.
Kita bisa mengatakan jalan salib bukan itu menyulitkan daging. Ya. Habis jadi paku, keluar dari paku dicabut, diobati supaya ada tetanus, ya. Pulang mabuk-mabukan lagi, pulang dia main perempuan lagi, pulang bohong lagi. Gak ada gunanya jadi salib seperti itu, gak ada gunanya. Tapi pengalaman salib, ya, pengalaman kematian adalah penyangkalan kita terhadap setiap keinginan akan perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Penyangkalan kita terhadap setiap keinginan untuk berbuat dosa. Tolong baca satu ayat lagi ya. Kita 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua. Ini pengalaman kematian. Mati terhadap dosa. Ya, dosa itu nagih, saudara. Edik. Setiap dosa itu mengikat. Sebentar ya. Hari ini kita masuk pada generasi apa? Y generation ya. Generasi Y ya. Banyak anak-anak yang kecil itu sangat melek dengan teknologi. Tanpa disadari, HP, gadget, teknologi itu sudah menjadi ikatan. Anak kecil, ya, anak remaja, anak muda, orang dewasa, sampai oma-oma udah gini-gini, masih gini-gini. Gini-gini masih ya. Begitu terus ya. Begitu terikat. Ya. Banyak sekali ikatan-ikatannya. Semua, apalagi dosa. Dosa itu sangat mengikat. Ada daya, ada kuasa untuk mengikat. Nagih, edik. Nah, saya sampaikan ya. Tuhan katakan kematian itu dibutuhkan pada saat kita merasakan seperti ada tuntutan, ayo lakukan, itu kan enak, ayo lakukan, itu kan menguntungkan, lakukan. Di situ kita harus membuktikan, enggak, saya mau mati terhadap dosa, mati bersama dengan Tuhan. Tidak, salibkan daging. Di situ pengalaman penyaliban daging ya. Kalau baca ayat yang ke-24 Injil Matius pasal yang ke-8, 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Perhatikan, supaya kita yang telah mati terhadap supaya dosa, kita mati bukan di dalam dosa. Mengerikan di koran, apalagi kalau sampai ada nama Kristen mati ditemukan mayat di kamar hotel dalam keadaan gitu, bersama dengan itu namanya mati di dalam dosa, bukan mati terhadap dosa. Ya, mati terhadap dosa. Maafkan kan? Kalau orang sudah mati kan, dia penggemar rujak cingur ya. Saya katakan, nih tak bawa rujak cingur enak loh, ini mahal. Nih apa dia? Mau enggak kan? Nggak mau, lah mati, nggak mau ya. Biar dia waktu hidupnya dia suka sekali, dikasih nggak mau. Sedemikian secara rohani kita katakan mati terhadap dosa, penyangkalan terhadap semua keinginan kita ya. Tolong baca sekali lagi ayat 24 ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Perhatikan, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Nah, hidup untuk kebenaran di sini kebangkitannya, kebangkitan, dan manusia ini terbalik lah. Ya, kalau suruh menyangkal keinginan untuk berbuat dosa, susah setengah mati. Ya. Kalau ada sesuatu yang menarik itu, kepengen begini kan ya, gini lagi ya. Ya, cenderungnya untuk melanggar. Tetapi kalau disuruh untuk berbuat baik, melakukan kehendak Allah, setengah mati dihimbau, nggak ada yang tergerak itu. Ya, ayo dong cari jiwa, ayo dong bersaksi, nggak ada yang terbeban itu. Ya. Bahkan dipaksa, ya, begitu sulit. Ya, itu tandanya seseorang tidak mengikut jejak kaki Tuhan. Jejak kaki Tuhan apa? Mati terhadap dosa, tapi bangkit
Untuk apa? Untuk hidup dalam kebenaran. Untuk hidup benar itu, ini manusia ini selalu ada celah untuk ngakali. Saya mengatakan celah untuk ngakali kebenaran. Dibikin aturan. Seorang ahli pakar hukum dia katakan, setiap hukum, sehebat apapun hukum yang dibuat manusia, selalu ada celah hukum. Selalu ada celah hukum. Untuk apa? Diakali. Kalau kebenaran ada saja cara ngakali supaya dianggap benar walaupun salah. Itu manusia. Kalau untuk berbuat benar sulit sekali, tapi untuk berbuat salah, berbuat yang tidak baik, sulit untuk dicegah. Bagaimana dia bisa mencapai rumah Bapa? Dia anak Tuhan katanya, dia hamba Tuhan katanya, tapi langkah-langkah hidupnya dia tidak mengikut langkah dari Tuhan Yesus. Biar malam hari ini kita menjadi orang yang lihat anak domba. Untuk apa? Kita ikuti langkahnya. Dia sedang menuju rumah Bapa. Amin. Kita ikut itu, yakin apapun keadaan kita akan mencapai rumah Bapa. Tidak semua orang yang bersentuhan Tuhan akan diselamatkan. Alkitab mengatakan, tapi setiap orang yang melakukan kehendak Allah. Apa kehendak Allah bagi kita? Mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Dan kaum muda semua kita, kebenaran firman Allah yang kita dengarkan, lakukan itu. Memang suatu pergumulan. Untuk hidup benar itu pergumulan. Tapi demi kita mencapai akhir dari perjalanan panjang kita adalah rumah Bapa. Buat apa kita senang-senang di dunia ini? Ya, kita senang di dunia ini, tetapi dalam penderitaan kekal tidak ada artinya, saudara. Hidup kita di dunia ini cuma satu titik dari hidup kita yang sebenarnya. Hidup kita yang sebenarnya itu panjang, seperti garis panjang yang tidak ada akhirnya. Hidup di dunia ini cuma satu titik. Satu titik itu kita los-loskan, menderita panjang, tidak ada akhirnya. Lebih baik kita menyangkal kesenangan kita satu titik, tapi kita senang di rumah Bapa untuk selamanya. Amin. Ya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, kita kembali ke Injil Yohanes ya. Kitab Injil Yohanes. Oh, haleluya. Injil Yohanes pasal yang ketiga kali ini. Tadi kita lihat dua pernyataan Nabi Yohanes tentang Yesus. Dia katakan dia adalah anak domba Allah, pengampun dosa dunia. Lihat anak domba Allah untuk diikuti jejak langkahnya. Tapi yang ketiga, Injil Yohanes pasal yang ketiga, waktu terjadi ayat mengatakan sebenarnya murid-murid Yesus yang membaptis, tapi di luaran dikatakan Tuhan Yesus membaptis. Murid-murid Yohanes seperti orang kebakaran jenggot. Loh, Rabi, orang yang engkau nyatakan itu, loh sekarang baptis juga loh. Nah, sekarang orang-orang lari ke situ semua. Kita kehabisan pengikut, orang-orang lari ke situ semua. Tuhan Yesus katakan apa? Tidak ada seorang pun dapat mengambil sesuatu dari bagi dirinya sendiri kalau dia tidak dianugerahkan dari Tuhan. Ayat yang ke-27 mulai, kata Yohanes, ya, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, ya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Jadi semuanya itu sudah ada. Saya mau sampaikan buat jemaat, semuanya kita boleh berusaha sekeras mungkin. Tapi saya mau katakan semuanya itu sudah ada skenario dari atas. Kalau kita tidak ditentukan untuk mendapatkan itu, mau kita banting tulang, kepala di bawah, kaki di atas, Tuhan katakan kalau kita tidak dikaruniai untuk mendapatkan, kita tidak akan mendapatkan. Tapi jangan mengurangkan etos kita untuk kerja keras. Kita harus kerja keras, tapi kita harus menyadari ada bagian yang sudah ditetapkan untuk menjadi bagian kita, ada bagian yang tidak ditetapkan untuk menjadi bagian kita. Ayat mengatakan semua, sekali lagi ayat yang ke berapa? 27. Jawab Yohanes, Ya,
Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya Ya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. dikaruniakan dari surga. Terus, Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, ya, aku bukan Mesias. aku bukan Mesias. Tetapi- Kalau mereka mau pergi ke sana, memang aku bukan Mesias. Nggak apa-apa. Semua dunia pun mengikut dia. Aku lebih senang sebab memang bukan aku Mesias. Aku cuma mendahului. Ya, teruskan. Tetapi aku diutus untuk mendahuluinya, Ya, yang mempunyai mempelai perempuan. dia lihat Tuhan Yesus ini. Siapa dia? Yang mempunyai mempelai perempuan. Siapa mempelai perempuan? Itulah jemaat. Itulah gereja. Yang mempunyai mempelai perempuan. Ialah mempelai laki-laki. Terus, Tetapi sahabat mempelai laki-laki ya, yang berdiri dekat dia ya, dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. ya. Itulah sukacitaku. Nah, Dan sekarang sukacitaku itu penuh. ya, Ia harus semakin besar, ya harus makin bertambah-tambah. tetapi aku harus semakin kecil. Terima kasih. Siapa yang dimaksudkan dengan mempelai laki-laki itu, saudara? Siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dan umat manusia, semua manusia, ya, digambarkan mempelai wanita. Sehingga kalaupun mereka mengikut Yesus, itu memang haknya. Mempelai wanita itu milik dari mempelai pria. Nah, Yohanes melihat Yesus itu digambarkan sebagai mempelai pria, ya, mempelai pria. Nah, saya mau sampaikan, ini harus kita mengerti juga dan kita rindukan mau mengalami ini. Kenapa, saudara? Kalau kita mengalami ini, pengalaman dia menjadi mempelai pria, maka segala yang menjadi kebutuhan kita, segala yang menjadi keperluan kita, menjadi tanggung jawab dari mempelai pria. Ya, jadi ini yang benar, ya. Mempelai pria bertanggung jawab penuh atas mempelai wanita. Oleh sebab itu, kita juga harus mengikuti ini. Kita menjadi mempelai wanita dan biar dia menjadi mempelai pria bagi kita. Saya akan perlihatkan, saudara, di dalam kitab Efesus pasal yang kelima, luar biasa. Apa yang kita ragukan? Saya mengalami pergumulan apa, saudara? Ada enggak, saudara, suami yang kaya? Saya mau tanya, ada enggak suami yang kaya, yang hebat, membiarkan istrinya melarat? Bukan anaknya, istrinya melarat, gak makan, saking miskinnya. Ada di sini nikah yang sehat, suaminya kaya raya, istrinya melarat. Sebab apa? Gak dapat apa-apa, gak dapat makanan, tidak ada. Dia bukan cuma kaya, semua dia miliki. Apa yang kita takutkan? Apa yang kita takutkan? Dia hebat. Apa yang kita ragukan? Kita ragu dengan kehidupan kita sekarang ini. Kita ragu dengan masalah kita. Dia menjadi pembela buat kita. Amin. Dia rela mati untuk kita. Pengalaman ini adalah pengalaman kita. Ya, di dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ini ayat ini seringkali dibacakan pada saat pemberkatan nikah. Ya, Efesus pasal yang kelima, suratan Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-25, dan gambaran hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Ya, dia adalah anak domba. Oleh sebab itu dalam kitab Wahyu disebutkan pesta nikah anak domba Allah. Nabi Yohanes melihat mulai dari anak domba yang tersembelih bagikan anak domba pasca dia terpaku di atas kayu salib mengambil dosa anak domba dalam langkah-langkah perjalanannya untuk diikuti. Anak domba dalam tanda kemuliaan, dia mempelai pria untuk mempelai wanitanya. Ayat 25, perhatikan. Hai suami, kasihilah istrimu, Ya, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat ya, dan telah menyerahkan dirinya baginya. menyerahkan dirinya baginya. Terus, Pak.
untuk menguduskannya. Untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ya. Supaya dengan demikian Ya. ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya Ya. dengan cemerlang tanpa cacat Cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Ya. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ini yang Tuhan akan kerjakan buat kita. Kalau kita mengalami dan kita merasakan kuasa dari anak domba itu menjadi mempelai pria surga, ayat mengatakan dalam segala kekurangan kita, dalam segala cacat celah kita, dia lewat air firman-Nya akan memandikan kita, akan membasuh kita, sampai suatu saat ayat mengatakan kita seimbang dengan dia. Sebab memang prinsip dalam nikah, ayat mengatakan nikah itu adalah pasangan yang sepadan. Tadinya kita tidak seimbang. Dia begitu mulia, dia begitu sempurna, sedangkan kita dalam banyak cacat celah, kekurangan. Maafkan kalau saya ingin menggambarkan seperti seorang pangeran bangsawan. Dia menikahi, maafkan, seorang gadis desa yang tidak terpelajar. Ya, kalau makan mungkin angkat kaki dan begini lah. Ya. Tetapi pangeran ini mendidik calon mempelainya. Dia mendidik, dia mengasuh sampai suatu saat gadis yang tidak terpelajar ini boleh seimbang, nggak malu-maluin kalau berjalan, kalau bersanding bersama dengan mempelai pria surga itu. Amin kasih kita. Saya membandingkan, saya menggambarkan seperti itu, mungkin suatu gambaran yang lemah. Bagaimana keadaan kita? Jauh dengan dia, jauh dia dalam kesempurnaan, kita dalam segala cacat celah kekurangan. Tapi kalau kita hari-hari ini mau diasuh, mau diajar, mau dimandikan dengan air firman Allah, ya kalau tidak mau diajar, ya tetap begitu, ya dalam keadaan yang tidak seimbang, tetap begitu, Tapi kalau kita mau, kita rela, ya Tuhan, apa yang aku ingin aku lakukan, sebab aku tahu semuanya itu bertujuan untuk kebaikan. Kita akan lihat hari demi hari hidup kita ini makin kurang dalam kekurangan kita, makin berkurang dari cacat kita. Hari demi hari kita dibasuh, kita dimandikan, sampai satu saat ini sesuatu yang sangat menakjubkan. Kalau bacakan lagi dari kehidupan yang kotor, dari kehidupan yang banyak dengan cacat celah. Tapi ayat yang ke-27, bagaimana mungkin itu terjadi? Ayat 27. Supaya dengan demikian Ya. ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela, sempurna. Tidak ada satu titik yang merupakan kelemahan kita, tidak ada satu titik kecelakaan kita. Sekarang ini kita tidak usah dicari-cari salah kita, saya ini tidak usah dicari-cari kesalahannya, kelihatan, masih jelas kelihatan. Saudara juga begitu, saudara, tidak usah dicari-cari kesalahannya, kelihatan, masih kental. Tapi satu saat kalau kita mau dimandikan, kita mau diasuh, satu saat orang mau cari-cari kesalahan kita, nggak ada, sempurna tanpa cacat celah. Siapa yang mengerjakan itu? Mempelai pria surga kita. Amin. Biar kita mau dimandikan, kita dibasuh, kita diasuh. Apa yang kekurangan kita hari-hari ini? Apa yang kekurangan kita? Sudah sebutkan di sini Tuhan, di sini Tuhan, di sini. Kita lihat Dia akan membasuh kita sampai satu saat tak bercacat celah. Sebab Dia ingin mengangkat kita dari tempat yang paling rendah, Dia angkat kita supaya kita seimbang. Kita seimbang dengan Dia di dalam kemuliaan dan dalam kesempurnaannya. Semua mengalami demikian, amin. Haleluya. Inilah firman yang Tuhan berikan buat kita malam hari ini. Semoga ini boleh menjadi berkat buat kita. Dia sebagai anak domba pengampun dosa dunia,
Dia sebagai anak domba yang menuntut kita untuk mencapai rumah mana dia berada. Dia adalah mempelai anak domba Allah. Dia yang menyucikan kita, dia membasuh kita, dia mengasuh kita untuk kita boleh menjadi bagaikan pasangan yang seimbang, ya. Oh, haleluya. Inilah firman Tuhan, semoga jadi berkat bagi kita, ya. Coba kita akan nyanyikan satu lagu. Salus 155. Hanya Salmo 155.